Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Fordnama pada channel Gigi Berbagi. Kita lanjutkan video tutorial kali ini yang akan membahas tentang membuat presensi kehadiran dalam kegiatan perkuliahan. Seperti biasa, sebelum kita membuat presensi kehadiran pada mata kuliah yang akan kita kelola, dengan terlebih dulu kita login menggunakan akun SSO. Silahkan masukkan login SSO-nya. Nah, kita langsung saja ke menu mata kuliah yang akan kita tambahkan presensi kehadiran. Misalnya di sini kita memiliki mata kuliah Internet of Things. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat pertemuan perdana yang membahas kontrak perkuliahan dan RPS yang rencananya akan diselenggarakan secara online, tatap muka secara online menggunakan Google Meet. Nah, dalam pertemuan pertama ini juga kita akan siapkan modul presensi atau kehadiran atau attendance. Dalam V-Class yang baru, ini sudah kita sediakan fitur kehadiran untuk presensi. Nah, untuk mengaktifkannya, Bapak Ibu dosen silahkan gunakan tombol Turn Editing On. Maka akan muncul banyak menu di sini. Ya, silahkan ditambahkan pada bagian pertama sekali di bagian blok modul announcement, atau bisa digunakan fitur attendance ini pada setiap pertemuan. Jadi ada dua mode, Bapak Ibu bisa menggunakan mode kehadiran atau attendance hanya satu kali modul saja, atau digunakan pada setiap pertemuan pada masing-masing chapter atau minggu pertemuan ya, pada topik pertemuan setiap minggunya. Nah, kita coba terlebih dahulu untuk membuat hanya satu saja fitur presensi atau kehadiran yang akan kita tempatkan pada bagian paling atas di sini. Nah, untuk menambahkannya silahkan diklik Add an Activity or Resource. Nah, di sini ada banyak activity dan resource. Yang akan kita gunakan adalah attendance atau kehadiran. Silahkan diklik attendance ini, lalu diberikan informasi nama ya, nama kehadiran. Ini bisa kita isi dengan presensi kehadiran mata kuliah Internet of Things. Internet of Things. Oke, jadi kita sudah punya namanya. Kemudian deskripsi, ini deskripsinya silakan diisi. Deskripsi presensi ya. Deskripsi presensi kehadiran tadi. Ya, di sini juga bisa kita tambahkan informasi-informasi penting terkait dengan presensi, misalnya waktu paling lambat ya, waktu paling lambat untuk presensi kehadiran adalah 15 menit setelah kelas dimulai misalnya ini ya, dan informasi-informasi lain yang bisa Bapak Ibu cantumkan pada informasi attendance. Untuk memunculkan informasi description ini, kita pilih display description on course page agar ini informasi muncul pada halaman V-Class kita. Kemudian grade, jika ada poin penilaian terhadap grading tadi ya, kita biarkan default saja. Kemudian common module setting, ini dibiarkan default saja. Restricted access, ini seperti yang sudah saya sampaikan, ini juga bisa kita gunakan feature restriction access apabila misalnya kita buat modul presensi kehadiran setiap minggunya, maka kita bisa memaksa mahasiswa sebelum mengisi kehadiran itu harus sudah membaca terlebih dahulu materi-materi yang sudah kita share atau kita publish di sistem V-Class. Kemudian activity completion, ini bisa ditandain dengan automatically ya, jadi modenya mahasiswa bisa menandai absensi ini presensi kalian secara manual atau tidak ya, jangan, jadi kita isi saja dengan default saja. Kemudian klik save and return to course, maka sudah ada informasi presensi kehadiran untuk mata kuliah ini, tinggal kita buatkan slot kehadirannya saja, langsung diklik presensi kehadiran. Nah, kemudian kita melihat di sini ada beberapa tab button ya, ada session, ada add session, kemudian ada report, ada export, kemudian ada status, kemudian ada temporary users. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan bagian add session. Kita tambahkan session baru untuk presensi kehadiran tadi. Add sessions.
dan kita akan membuat pengaturan tanggalnya. Nah, karena kita memulai kuliah ini pada tanggal 23 Maret, maka kita mulai tanggal 23 Maret. Waktunya ini diisi mulai pukul 8 misalnya 00 sampai dengan pukul 9.00. Lalu, nah ini ya multiple session di presensi ini bisa kita buat berulang ya. Jadi cukup satu kali pembuatan menu presensi kehadiran, nanti akan selanjutnya otomatis muncul, bisa setiap minggu, bisa setiap harinya, ya bisa diatur ya sampai diulang ya, di repeat sampai tanggal berapa. Nah, misalnya kita kuliah di hari Senin, ya kita pilih hari Sunday ya, dia kemudian repeat every 1 week, diulang setiap 1 minggunya, dan perulangan presensi kehadiran ini akan selesai pada saat kapan. Misalnya kita akan terakhir di bulan Juli perkuliahan, maka kita tutup presensi kehadirannya ini di tanggal 4 Juli. Lalu di bagian yang cukup penting ini adalah student recording. Apakah pada saat nanti presensi itu aktif ya, pada saat tanggalnya sudah tiba, maka apakah mahasiswa boleh merecord? Artinya merecord ini dia cek sendiri ya. Nah, ini biasanya kita biarkan saja, kita cek supaya mahasiswa bisa mengisi presensi kehadiran atau bisa secara otomatis. Kalau kita uncheck berarti ini akan otomatis pada saat mahasiswa login ke Vclass maka dia dicatat kehadirannya. Ini kita pilih saja secara otomatis, jika mahasiswa itu masuk ke dalam sistem Vclass maka dia bisa terekam ya, informasi kehadirannya akan terekam. Kemudian klik tombol add. Nah, pada saat sudah diklik tombol add atau tambah tadi, maka session ini akan muncul hingga tanggal 4 Juli 2021. Ya, di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, take attendance ya, misalnya kita mau simulasi, ya, save attendance, misalnya pesertanya presence misalnya ya. Maka kita lihat ada 15 session ini yang tersedia pada menu mahasiswa dan nanti akan tercatat sesuai dengan tanggal penyelenggaraan kelasnya. Kemudian di laporan juga bisa dilihat laporan kehadirannya seperti apa. Tadi kita sudah coba ada user Inasid 2 Eng ini. Nah, dia sudah coba hadir ya pada pertemuan tanggal 28. Lalu ada export, kemudian ada status set. Nah, bagian status set ini kita juga bisa menambahkan informasi isian dari presensi kehadiran. Defaultnya ini hanya ada 4 isian presensi. Nah, yang pertama adalah P. P ini adalah akronim dari present atau hadir. Nah, kita juga bisa memberikan bobot poin. Ya, poin penilaian misalnya untuk hadir poinnya adalah 2. Ya, kemudian kita juga bisa available for student minute ya, waktunya bisa kita atur. Saya 10 menit ya, rentang 10 menit pada saat tanggal itu dimulai, jam dimulai, maka ini masih dibilang hadir. Kemudian late ya, dari rentang 10 menit sampai dengan lewat ya 20 menit itu maka dia terlambat. Ya, kemudian yang excuse ya, excuse, kemudian ada absen. Kemudian kita juga bisa tambahkan misalnya ini sakit ya, S. Kemudian ini kita isi, deskripsinya adalah sakit, poinnya tetap dihitung kehadiran maksimal misalnya 2, lalu kita klik tombol add. Nah, maka isian pada sisi presensi kehadiran mahasiswa akan ada 5 pilihannya, tidak hanya 4 tadi ya, P, S, L, E, dan A ya, present. Ya, ini bisa sesuaikan karena ini bahasa Inggris ya, kalau kita mau sesuaikan dengan bahasa Indonesia berarti ini kita bikin hadir ya, hadir atau H. Misalnya kita buat seperti ini, terlambat, misalnya T. Lalu ini excuse, izin itu I, izin, kemudian absen atau alfa ya. Oke, kemudian kita klik tombol update. Nah, kita lihat di sini untuk session, misalnya kita record kehadiran, maka sudah ada 5 isian ya, hadir, sakit, kemudian terlambat, izin, dan alfa. Nah, ini akan
muncul recordingnya dan mahasiswa pun juga bisa langsung mengisi form kehadirannya. Ya, itu untuk form kehadiran, kemudian kita kembali ke mata kuliah, maka mahasiswa pun juga bisa mengisi form kehadiran tersebut sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Nah, ini untuk mode presensi yang langsung satu kali mata kuliah tadi ya, dalam satu semester sudah disiapkan slotnya sebanyak 16 kali pertemuan. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuat, misalnya ingin agar presensi kehadiran itu hanya muncul pada masing-masing minggu ya, pada setiap minggu pertemuan itu ada presensi juga bisa dilakukan. Caranya sama, ditambahkan saja form kehadiran, kemudian pada minggu ketiga juga ditambahkan form attendance tadi atau kehadiran, maka itu pun juga bisa ya, pada prinsipnya bisa dilakukan di setiap pertemuan atau secara sekaligus. Ya, itulah tutorial singkat untuk membuat presensi kehadiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.